Fahri Hamzah minta Anies tiru Ahok, tak perlu banyak pidato. Jangan kita terlalu cepat sensi juga, ya. Tapi maksudnya gitu, ada dua kritik ya. Kritik kepada yang berpidato dan kritik kepada yang mendengar pidato, ya. Kritik kepada yang berpidato itu jangan terlalu romantis, ya. Menjadi gubernur DKI itu adalah sebenarnya menjadi wali kota. Karena ini sifatnya kota, ya udah pidatonya yang teknis lah. Dalam hal ini ikut Ahok lah, ya. Ya benar Ahok itu teknis saja. Bahkan nggak usah banyak ngomong, teknis saja. Yakinkan orang bikin ini, bersihkan ini, bersihkan itu. Itu aja kerjaannya, mau dari macet keliling, ini kotor, bersihkan. Bila perlu dia ngantor di mobil aja, dia keliling Jakarta. Ada jalan lubang, tutup, ya kan? Kerja itu butuh eksekutor, bukan motivator. Seorang kepala daerah harus mampu dengan cepat menyelesaikan masalah, memanage ribuan pekerja di bawahnya yang mencapai target setahap demi setahap. Itulah kenapa Jokowi dulu memecatnya jadi menteri, karena menteri itu harus berkarakter eksekutor, bukan hanya motivator. Dan Anies tidak mampu sedikit pun memenuhi harapan Jokowi dalam bekerja. Masalahnya, pemerintah Provinsi DKI di bawah Anies tidak melakukan apa-apa untuk mencegah banjir terjadi. Anies itu mager dan gak peduli. Ini secara jelas terbaca dalam evaluasi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengenai kinerja 3 tahun pemerintahan Anies. Fraksi PSI di DPRD DKI menyebut ada 10 kemunduran Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Anies. Fahri Hamzah, ya dulu dia kerap membuat pernyataan ini dan gak masuk akal. Entah kenapa saat ini dia membuat pernyataan yang memang masuk akal dan sesuai dengan realita ketika mereka bekerja. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI Fahri Hamzah meminta Anies Baswedan tak perlu banyak omong dan berpidato yang tak jelas selama menjabat Gubernur DKI Jakarta. Menurut Fahri, warga Jakarta tak membutuhkan banyak omongan tapi banyak kerja. Bahkan Fahri menganjurkan Anies meniru cara Basuki Cahayapurnama alias saat memimpin Jakarta. Jadi pidatonya yang teknis dalam hal ini, ikut Ahok lah, benar Ahok ini teknis saja. Bahkan gak usah banyak omong, teknis saja, kata Fahri di gedung DPR Senayan, Jakarta, Rabu 18 Oktober 2017. Ia menyarankan dan baiknya Anies berkeliling Jakarta hingga masuk ke pelosok sehingga jangan hanya memperbaiki jalan Tamrin hingga Sudirman saja. Itu kotor sampah di mana-mana, saya baru jalan sampai ke Pulau 2 saja itu kotor banyak sekali. Itu bagaimana cara mengebersihinnya, itu sampah, jelasnya. Kritiknya saya tujukan ke dua arah ya, kepada Anies Sandinya itu, ya dia kan wali kota kalau istilah saya ya. Karena Gubernur DKI itu sebenarnya wali kota dia. Wali kotanya dia itu kayak lurah gitu. Nah, atau lurah besar. Nah, karena konsepnya kota, ya proporsional lah gitu. Pidato itu jangan kayak Presiden Republik Indonesia ngomong sejarah ya kan. Soal terlalu banyak hal yang kemudian menyebabkan ekspektasi orang itu menjadi bias gitu. Saya mengusulkan dia lebih teknis saja ya. Ya, kita mau perbaiki jalan Sudirman Tamrin, kita saja memperbaiki jalan Gatot Subroto, kita memperbaiki seluruh pelosok Jakarta ya kan. Dimanapun ada yang kotor kita akan sapu, kayak begitulah gitu. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI Fahri Hamzah meminta Anies Baswedan tak perlu banyak omong dan berpidato yang tak jelas selama menjabat Gubernur DKI Jakarta. Menurut Fahri, warga Jakarta tak membutuhkan banyak omongan tapi banyak kerja. Bahkan Fahri menganjurkan Anies meniru cara Basuki Cahayapurnama alias saat memimpin
Jakarta. Jadi pidatonya yang teknis dalam hal ini, ikut Ahok lah, benar Ahok ini teknis saja. Bahkan gak usah banyak omong, teknis saja, kata Fahri di gedung DPR Senayan, Jakarta, Rabu 18 Oktober 2017. Ia menyarankan dan baiknya Anies berkeliling Jakarta hingga masuk ke pelosok sehingga jangan hanya memperbaiki Jalan Tamrin hingga Sudirman saja. Itu kotor sampah di mana-mana, saya baru jalan sampai ke Pulau 2 saja itu kotor banyak sekali. Itu bagaimana cara mengebersihinnya, itu sampah, jelasnya. Sejak dilantik pada 16 Oktober 2017 sebagai Gubernur DKI Jakarta, bisa dikatakan prestasi Anies Baswedan dalam membenahi ibu kota negara jauh dari kata berhasil atau kata lainnya gagal. Banyak janji kampanye Anies Baswedan yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan, seperti pemberian izin mendirikan bangunan terhadap ratusan bangunan di pulau reklamasi dan gagalnya program OKOC. Parahnya lagi, Anies Baswedan dicap warganya sendiri sebagai Gubernur DKI Jakarta paling boros. Bagaimana tidak? Tercatat sudah 15 kali pergantian Gubernur DKI Jakarta sejak era kemerdekaan hingga saat ini. Tetapi Anies Baswedan lah yang dianggap paling banyak menghabiskan anggaran dengan proyek-proyek hantunya. Semisal proyek Formula E yang dianggap produk gagal, rumah DP 0%, semur resapan, dan masih banyak lagi. Agar lebih tahu, berikut ini kami akan merangkum daftar 5 proyek gagal Anies Baswedan selama menjadi Gubernur DKI Jakarta. Formula E. Proyek Formula E berdiri di atas lahan seluas 35 hektar. Sirkuit yang akan digunakan untuk ajang balap mobil listrik ini menghabiskan dana cukup besar. Dua sodetan Ciliwung. Proyek sodetan atau terowongan Kali Ciliwung dimulai pada Desember tahun 2013 silam dengan anggaran dana 1,3 triliun rupiah. Proyek ini direncanakan akan rampung pada April 2023 kemarin. Namun pada kenyataannya proyek sodetan yang dimaksudkan untuk mengatasi banjir DKI Jakarta tersebut mengalami banyak kendala dan harus mangkrak selama 6 tahun. ITM Center, proyek pembangkit listrik tenaga sampah atau Intermediate Treatment Facility yang berlokasi di Suter, Jakarta Utara ini juga tak lepas dari sorotan publik. Setelah menghabiskan dana sebesar 5,2 triliun rupiah, proyek ini justru ditinggal para investornya. 4 sumber resapan. Kebijakan Anies Baswedan tersebut sampai dikritisi karena Anies dianggap tidak mengutamakan program normalisasi sungai yang selama ini sudah dijalankan oleh gubernur sebelumnya. Hasilnya program yang dibanggakan Anies tersebut justru gagal total.